Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari The Lutheran Hour Ministry Devotion. Renungan pada hari ini berjudul Uruslah Masalahmu Sendiri, ditulis oleh Pendeta Dr. Karifo. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 4 sampai dengan 8. Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 4 sampai dengan 8. Inilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sahabat yang terkasih, ada ungkapan yang mungkin pernah saudara dengar, mind your own business, yang berarti beda hal, beda orang. Tetapi bagi orang Kristen, hal itu memiliki arti yang berguna saat kita berpikir tentang dunia, saat begitu banyak kebutuhan, begitu banyak bencana yang terjadi, sehingga kita tidak tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Apakah kita mengirim uang ke Ukraina, memberi makan dan menampung para tunawisma, bekerja mengatasi bencana alam, mendidik anak, merawat orang lanjut usia yang kesepian dan tertutup, membuat buletin gereja? Apa yang harus pertama dilakukan? Kita menjadi kewalahan, sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Terhadap hal ini, Paulus meminta kita untuk berfokus pada karunia dan fungsi yang telah Allah berikan kepada kita masing-masing. Kita harus tahu posisi kita dalam hidup. Apakah kita orang yang sudah menikah atau sebagai orang tua? Maka kita harus merawat pasangan dan anak-anak kita dengan baik. Apakah kita pelajar, pekerja, pensiunan? Dalam setiap bidang kehidupan tersebut, kita memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita dapat meminta Roh Kudus untuk membimbing kita saat kita memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya mengatakan ini karena sangat mudah untuk menyerap semua rasa bersalah dan keputusasaan dunia, terutama jika Anda membaca atau menonton banyak media berita. Tidak ada yang bisa mengatasi semuanya, bahkan untuk satu hari pun, dan Tuhan tidak mengharapkan kita untuk itu. Lagi pula kita bukanlah Mesias, kita bukanlah juru selamat dunia, tetapi kita adalah tubuhnya. Yesus memenuhi kebutuhan seluruh dunia, sepenuhnya dan akhirnya ketika Dia menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk kita semua. Kebangkitannya berarti bahwa setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal, mulai dari sekarang. Ini adalah pekerjaan Yesus sebagai kepala tubuh, dan kita tidak akan pernah bisa menandinginya. Kita juga tidak boleh mencoba. Pekerjaan kita lebih kecil, tetapi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan yang telah Allah berikan kepada kita secara individu, untuk melaksanakan tanggung jawab apapun yang telah Dia taruh di tangan kita saat ini. Seseorang mungkin terpanggil untuk berpolitik, sementara yang lain terpanggil untuk melayani orang miskin.
Roh Kudus akan mengordinasikan segalanya. Suatu hal yang membahagiakan bahwa Yesus memberi kita begitu banyak tugas yang berbeda sebagai anggota tubuhnya. Dan Dia sendiri sedang bekerja di dalam kita semua. Sungguh suatu kehormatan dan sungguh melegakan memiliki beban dunia pada tempatnya, bukan pada kita, tetapi pada Yesus. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan untuk-Mu, dan tolonglah aku untuk mengandalkan-Mu saat aku melakukannya. Amin. Sahabat yang terkasih, berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, kapan dalam hidup saudara, apakah pernah mencoba untuk melakukan banyak aktivitas? Kapankah dalam hidup saudara, pernahkah mencoba untuk melakukan banyak aktivitas? Pertanyaan kedua, bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya? Pertanyaan ketiga, kapan saudara pernah melihat Allah menggunakan umat-Nya untuk memenuhi kebutuhan dunia? Kapankah saudara pernah melihat Allah menggunakan umat-Nya untuk memenuhi kebutuhan dunia? Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Datanglah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.